Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai bagaimana mengeksplor dan mengenal potensi diri. Kenapa sih kita harus membahas ini, teman-teman? Agar teman-teman bisa mengenal potensi yang ada dalam diri kalian. Kalian juga bisa untuk mengeksplor potensi diri kalian agar kalian bisa melakukan dan juga menggapai cita-cita kalian dengan baik. Apa sih potensi diri itu, teman-teman? Potensi artinya kemampuan atau kekuatan yang bersifat psikis ataupun fisik. Nah, psikis ini bagaimana mental seseorang. Tapi teman-teman, potensi itu masih merupakan kekuatan dasar yang harus kita wujudkan dan kita buktikan secara nyata. Kalau misalkan kita tidak bisa mewujudkan dan membuktikan secara nyata, maka potensi yang kita miliki akan terpendam, teman-teman. Contoh, kalau seorang siswa disebut memiliki kemampuan yang tinggi, seharusnya prestasi belajar siswa tersebut juga terbukti baik. Karena potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik dibawa sejak lahir ataupun diperoleh dari pengalaman dan juga pelajaran. Nah, jadi nih, kalau kalian, kira-kira apa sih potensi yang kalian miliki? Karena setiap orang pasti memiliki sejumlah kekuatan atau kelebihan tertentu. Bentuk-bentuk potensi diri. Potensi memiliki banyak unsur dan juga ragamnya. Yang pertama ada potensi fisik. Yang kedua ada potensi non-fisik. Apa saja sih potensi fisik ini? Potensi fisik yaitu bagaimana keadaan jasmania. Bagaimana sih bentuk dan juga ukuran tubuh kita? Bagaimana penampilan fisik kita? Bagaimana kualitas indrawi? Yaitu cara melihat kita, mendengar, ataupun yang lainnya. Kemudian ada gerak atau kerja. Gerak atau kerja ini maksudnya ialah gimana sih daya tahan tubuh kita? Apakah daya tahan tubuh kita mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi atau daya tahan tubuh yang rendah? Yaitu yang gampang sakit. Kesegaran diri kita, kebugaran, kelenturan, kelincahan, dan juga kekuatan kita. Yang ketiga ada keseimbangan dan juga kesehatan. Maksudnya ialah apakah kesehatan kita itu benar-benar baik atau malah kita mempunyai kekurangan, baik dari kesehatan gigi kita, mata, pernafasan, pencernaan, persendian, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ialah potensi non-fisik. Potensi non-fisik ini antara lain intelijensi. Intelijensi itu maksudnya kecerdasan yang kita punya. Apa sih bakat yang ingin kita raih? Atau bakat apa sih yang kita miliki? Minat apa sih yang kita sukai? Hobi? Bagaimana kepribadian diri kita, motivasi kita, kreativitas yang kita punya, daya tanggap, dan hal yang lainnya. Yang kedua, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Yang ketiga, yaitu ada adversity quotient. Maksudnya ialah
kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan yang keempat, kecerdasan spiritual atau bagaimana keimanan seseorang. Mengembangkan potensi diri. Teman-teman, coba deh kalian renungkan. Kalau kalian melihat bunga, tapi bunga tersebut layu dan gugur kuncupnya yang belum sempat mekar, karena pemilik bunga itu tidak menyiramkan air segar untuk bunganya. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya ya teman-teman, kuncup-kuncup bunga itu ibaratkan potensi diri kita. Kalau ia butuh siraman air pengembangan. Ia butuh upaya dan juga kerja keras. Ia butuh kesabaran dan juga daya tahan. Nah, kalau misalkan nih, kita menyiram potensi diri kita itu dengan air pengembangan, dengan upaya dan kerja keras kita, maka akan menjadi bunga yang mekar. Tapi, kalau misalkan nih, teman-teman tidak menyiram potensi diri teman-teman dengan upaya dan kerja keras atau dengan kesabaran dan juga daya tahan, maka pastinya potensi yang kalian miliki akan layu dan tidak menjadi bunga yang mekar. Cobalah teman-teman menelusuri potensi apa saja yang teman-teman miliki. Yang pertama, ada potensi intelektual, yang berarti kecerdasan atau intelijensi. Intelijensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Ya, maksudnya ini ialah bagaimana kalian mampu berpikir dan bertindak secara terarah, dan kalian mampu mengolah dan menguasai lingkungan kalian dengan baik. Nah, untuk mengetahui intelijensi dapat kalian lakukan dengan mengamati hasil belajar sehari-hari, baik itu nilai ulangan harian sampai raport, atau kalian mengikuti pemeriksaan psikologis dengan tes intelijensi. Nah, di sini ada angka-angka yang menggambarkan taraf kecerdasan tertentu nih teman-teman. IQ 0 sampai dengan 79 yang berarti kemampuan berpikirnya itu rendah. Prestasi minimalnya tidak ada. Kalau 80 sampai dengan 89, kemampuan intelektualnya itu di bawah rata-rata. Prestasi minimalnya itu 5,5. 90 sampai dengan 109 yang berarti kemampuan berpikir kalian itu rata-rata. Prestasi minimal kalian itu 6. Kalau 110 sampai dengan 119 yang berarti kemampuan berpikir kalian di atas rata-rata. Prestasi minimalnya 7. 120 sampai dengan 135 plus berarti sudah masuk ke dalam kemampuan intelektual superior. Yang paling tinggi kemampuan berpikirnya itu. Prestasi minimalnya 9. Selanjutnya ialah mengembangkan potensi diri yang kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini terdiri dari kepekaan sosial, komunikasi yang baik, empati, pengertian, atau pemahaman terhadap orang lain. Maksudnya berarti bagaimana sih hubungan kalian dengan lingkungan sosial kalian? Apakah kalian memiliki komunikasi yang baik antara satu sama lain? Memiliki empati? Bagaimana pengertian atau pemahaman kalian terhadap diri orang lain? Karena teman-teman, tingginya taraf kecerdasan belum terbukti menjamin gemilangnya prestasi seorang dalam kehidupan sehari-hari ketika belajar atau bergaul dan berinteraksi sosial secara nyata. Untuk itu,
ada upaya mengidentifikasi jenis kecerdasan lainnya. Selanjutnya ialah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah intelijensi dunia perasaan seorang individu. Maksudnya, bagaimana kemampuan individu untuk mengenali emosi atau perasaan dirinya sendiri dan juga perasaan orang lain. Memotivasi diri sendiri, bagaimana seseorang itu mampu mengelola perasaannya dengan baik pada diri sendiri dan juga dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, jadi kecerdasan emosional ini tentang bagaimana kalian harus mampu untuk mengenali perasaan kalian, untuk bisa memotivasi diri kalian sendiri. Kalian harus bisa mengelola perasaan kalian dengan baik, terutama ketika berhubungan dengan orang lain. Contoh nih teman-teman, bisa saja seseorang yang cerdas otaknya, namun dapat menjadi sedemikian tidak rasional atau menjadi bodoh. Kenapa? Karena kecerdasan akademis sedikit saja kaitannya dengan kehidupan emosional. Dapat saja orang yang paling cerdas pun di antara kita bisa jatuh ke dalam nafsu yang tak terkendali atau meledak-ledak. Nah, jadi teman-teman, bisa saja orang yang benar-benar pintar, akan tetapi kalau ia tidak mampu untuk mengelola emosinya, maka tetap saja ia menjadi bodoh karena emosinya meledak-ledak dan tak terkendali. Seperti itu. Selanjutnya ialah kecerdasan spiritual atau kecerdasan keimanan kita. Merupakan kepekaan batin seorang untuk melihat dan merasakan perbedaan antara suatu kebaikan dan keburukan. Suatu kemampuan diri untuk memilih dan berpihak kepada kebaikan dan merasakan nikmatnya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi akan tidak mudah cepat putus asa. Pantang menyerah, hidupnya akan penuh dengan harapan dan ketenangan hati. Nah, maksudnya ialah kalau kalian mempunyai keimanan yang tinggi, kalian percaya kalau Allah itu akan menolong kalian. Allah itu memberikan musibah kepada seorang hambanya tidak melebihi dari batas kemampuan hambanya. Nah, maka pasti kalian tidak akan mudah untuk putus asa, pantang menyerah, karena kalian yakin kalau Allah akan membantu diri kalian. Jadi teman-teman, dari materi ini kalian harus mengenali diri kalian dengan baik. Karena keempat kecerdasan emosi ini saling berkaitan antara satu sama lain. Kita harus mampu untuk berinteraksi dengan baik dengan lingkungan kita. Kita harus mampu untuk mengelola diri kita, mengelola perasaan kita, dan juga meningkatkan keimanan kita. Saya harap teman-teman mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.